Dalam rangkaian acara yang diadakan oleh TPPKK Kabupaten Blitar, selain penyerahan bantuan juga diadakan lomba memasak sehat. Seperti saat ini, Wakil Bupati Blitar bersama Ketua 1 Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TPPKK Kabupaten Blitar dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar sedang melihat langsung keberlangsungan lomba masak sehat yang diikuti 30 kelompok lintas agama. Adapun tujuan lomba ini yakni menantang para peserta untuk menyajikan menu berbahan dasar ikan yang bergizi namun tetap menarik dan mudah dipraktikkan. Saya keliling lomba masak dan saya lihat peserta lomba masak cukup kreatif ya dengan menu-menu yang mereka siapkan. Saya tadi juga lihat nggak monoton hanya dibakar, digoreng atau dibuat sup, ada juga yang tadi dibikin dimsum. Nah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat ini sudah mulai paham ya bagaimana mengolah ikan, tinggal bagaimana untuk meningkatkan konsumsinya aja. Purya Ningrum selaku juri menjelaskan aspek penilaian dari lomba masak ini yakni diantaranya cita rasa, kreativitas, cara penyajian, dan lain-lain. Sehingga para peserta dapat berkreasi sekreativitas mungkin untuk memunculkan inovasi baru olahan ikan. Kita yang diutamakan penilaiannya adalah cita rasanya, kreativitasnya, kemudian kemudian cara penyajiannya. Dan harapannya kita nanti ibu-ibu ini tidak hanya memasak secara digoreng aja, jadi bisa di berbagai jenis untuk dikukus, buat dimsum, buat macam-macam. Jadi ini yang menjadi utamanya itu selain cita rasa adalah kreativitas mereka. Jadi biar apa? Terutama anak-anak kita nanti dia itu tertarik untuk makan ikan. Terima kasih atas apresiasi dari Bapak Rianto dan Bapak Beki untuk apresiasi dari acara seperti ini, dan terima kasih untuk kepala PKK wilayah Blitar. Dengan adanya acara seperti ini, kita sebagai warga lebih mencintai ikan dan lebih gemar memakan ikan. Dan harapannya untuk acara selanjutnya bisa dikembangkan lagi dan bisa dihadirkan kembali. Mungkin sudah berjalan. Kita ini dari Muslimat Sutojayan memasak ikan bakar madu. Harapannya untuk anak-anak lebih mencintai ikan karena bisa mencerdaskan bangsa. Dan inilah keberlangsungan sosialisasi dan dialog dengan anak, di mana dalam sesi ini, anak-anak diberikan motivasi untuk menjadi generasi yang berkualitas. Momentum ini pun berjalan dengan penuh haru, di mana anak juga disentuh sisi psikologisnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian sosialisasi tentang peran serta PIK-R dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Tidak akan sukses ketika tidak berbakti kepada kedua orang. Ini yang paling penting. Ada dua orang di dunia ini yang tidak boleh kamu lupakan. Apa itu? Yang pertama adalah orang yang rela kehilangan segalanya untuk membuatmu senang. Itu Bapak. Nah, kadang-kala lucu kan, bapakmu itu pura-pura sehat, padahal sakit, tetap bekerja agar kamu tetap sekolah. Tapi anak-anakku hebat, semua harus punya cita-cita, semua harus berani untuk menjadi yang terbaik. Mari sama-sama disebutkan, buat bangga orang tuamu punya anak kamu. Oke, 1, 2, 3. Buat bangga orang tuamu punya anak. Sukses selalu. Allahumma fikiran kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sabu-sabu itu berdampak untuk menurunkan atau mengurangi kesadaran. Kalau diterus-teruskan dampak airnya itu ketika sudah ketagihan nggak keturutan, mati, meninggal dunia. Satu. Makanya waktunya rentan waktunya itu lama. Kalau narkotika itu rentan waktunya lama. Jadi antara 10 tahun, 20 tahun. Baru dia itu kalau rutin. Beda dengan COVID. Kalau COVID dampaknya langsung mati. Sosialisasi dan dialog bersama anak berjalan dengan lancar dan interaktif. Anak juga bebas tanya jawab terkait dengan materi sosialisasi yang telah disampaikan. Mungkin kalau anak-anak remaja ini kurang sopan satu kepada guru, terus banyak yang mengandung narkoba itu, sama gender. Semoga harapan kepada teman-teman bisa sukses dan cita-citanya bisa mendapatkan cita-cita masing-masing. Bentuk kegiatannya yang pertama adalah penyuluhan dari PR, genre, generasi muda, anak remaja, memberikan penyuluhan berupa salah satunya anti narkoba, pencegahan perkawinan anak atau yang disebut cepat, dan juga memberikan masukan pintar di era digitalisasi. Dan juga selain itu kita juga ada kegiatan lomba memasak untuk keberagaman umat beragama supaya bisa rukun dan bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Blitar. Aku melihat antusiasme peserta, tanggapannya seperti apa? Antusiasme peserta dilihat dari jumlah kehadiran dan keberagaman tadi lengkap, berbagai unsur agama tadi sudah hadir ikut berpartisipasi dalam lomba memasak, dan seru, semua punya ide kreatif masak yang berbeda-beda. Nah, perbedaan itu semua nanti yang ada di sini menjadi satu tujuan kita bersama. Semoga acara ini membawa kebaikan untuk bersama dan meningkat lebih baik lagi, termasuk dalam era berpikir kemajuan teknologi. Semua kita mendapatkan kebaikan dan menata anak-anak remaja ini supaya pintar dalam berdigitalisasi, bersosmed, dan banyak ilmu-ilmu yang didapat dari acara ini tadi. Seperti itulah rangkaian agenda yang diadakan oleh TPPKK Kabupaten Blitar. Mulai dari penyerahan bantuan 1,5 ton ikan nila, lalu dilanjutkan dengan sosialisasi dan juga dialog, serta ada lomba masak olahan ikan. Semoga kedepannya event seperti ini dapat kembali digelar. Saya Ulfa Fitria, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.